Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah senantiasa memelihara kita, menyertai kita. Walaupun semalam jemaat dibuat panik karena kabar dari keluarga kami kalau ada kebakaran, sehingga semuanya mengambil sikap untuk doa, mendoakan kakak saya yang sedang mengalami musibah ya karena kebakaran gudangnya. Terima kasih untuk dukungan doanya, terima kasih untuk kepeduliannya jemaat pengharapan untuk mendoakan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau bisa melewati malam yang mencekam dan sudah semuanya sudah berlalu, dan saat ini kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari Tuhan sudah memberikan hari yang baru untuk kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan saja. Kita boleh menyerahkan hidup kita senantiasa kepada naungannya, karena Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kuat dan kokoh berjalan bersama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Naungan Jiwaku. Dengar nggak ya? Kedengeran Kak Yul, bagus Kak Yul. Mau dicoba aja nyanyi ini. Iya dah. Bu Priscilla lagi putus nih, sebentar lagi ya. Coba ya, tapi saya juga nggak siap nih ya. Coba ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Oke.
Mari kita Terima kasih, berdoa. Juli. Saya kembalikan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu di pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan senantiasa memelihara kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan juga memberkati kami. Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak datang menghampiri hadirat Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan akan puji-pujian kami akan melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Alep, dan kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati sarana internet yang kami gunakan ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam persekutuan ini hanya di dalam pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Suli. Kita akan lanjutkan pujian kita dari PPR 1 nomor 126, kehendak Tuhan laksanakan. Setelah itu nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Alep. Saya mohon Pak Alep mempersiapkan diri. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah lihat kau panjunan, jadikan aku sesukamu. Aku menunggu di kaki-Mu, jalan-Mu Tuhan lebih baik, kesalib-Mu ku mau naik, segala kuasa di tangan-Mu, tunjukkan aku kehendak-Mu. Setiap hari ku mau taat akan perintah-Mu yang manfaat. Pimpin tangan-Mu dengan teguh, jadikan aku suci sungguh. Hanya sampai bait ketiga saja. Kami serahkan waktunya kepada Pak Alep. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak, oke. Oke. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau pagi ini Engkau izinkan kami bersekutu bersama melalui Zoom ya Bapa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu agar Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulutnya ya Bapa. Kiranya Kau juga bukakan hati kami pribadi demi pribadi agar firman-Mu juga dapat tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Dan urapi kami agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu.
Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang saya ambil dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Demikian saya akan membacakan buat saudara-saudara semua. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita lanjut lagi di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang pasti mengalami yang namanya khawatir. Dan khawatir ini bukanlah suatu keadaan, tapi sebuah keputusan atau pilihan. Karena setiap orang dalam hal khawatir ini responnya berbeda-beda. Saya termasuk orang yang gampang khawatir. Jujur, saya ini kan punya anak yang tergolong banyak dibanding teman-teman yang lain, dan anak saya 4. Waktu anak lahir ya biasa-biasa saja, sibuk pada umumnya. Begitu sudah tambah gede, timbul ada rasa khawatir, tapi ya itu tadi, kalau timbul khawatir ya namanya saya sudah jadi anak Tuhan, saya ya berdoa. Nah, khawatir itu sering membuat hidup tidak tenang. Nah, saya juga akan bersaksi pada saat anak-anak saya menginjak dewasa dan mau kuliah, ya satu demi satu anak saya mulai kuliah terus, dan dari anak pertama sampai terakhir, yang pertama belum lulus, yang terakhir sudah kuliah lagi. Nah, itu sebagai manusia, ya saya jujur ya khawatir. Khawatir ini kalau kita atasin sendiri, khawatir ya sakit sendiri ya. Artinya emangnya kita mengatasi masalah dengan khawatir kan tidak juga. Jadi sebaliknya, ada juga orang yang bisa menghadapi masalah itu dengan tenang, tidak panik. Bisa. Jadi itu bukan suatu keadaan, tapi suatu keputusan buat kita. Kalau kita misalnya kaki terkilir, tangan terkilir, semua orang sama akan merasakan sakit. Tapi kalau khawatir, tidak. Jadi itu tergantung keputusan kita masing-masing. Kita mau khawatir atau mau tidak. Nah,
khawatir ini menunjukkan bahwa iman kita itu lemah. Ini kalau pengalaman pribadi saya. Kalau saya mengandalkan segala sesuatunya itu dengan kekuatan pribadi saya, itu kekhawatirannya nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau saya dekat dengan Tuhan, kekhawatiran ini berangsur-angsur berkurang. Dan bahkan saya rasakan ada damai sejahtera dengan adanya masalah-masalah yang timbul. Ini yang saya alami. Dan sekarang pun anak-anak sudah lulus sekolah, sudah bekerja, semua sudah tidak butuh biaya dari saya. Ya, secara manusia, khawatir itu tetap ada. Seperti contoh anak saya, si Santoso, anak saya yang paling kecil. Dia pekerjaannya menangani proyek-proyek, dan seringkali juga proyek itu dikerjakan hanya bisa di malam hari. Misalnya kerja di mall. Dia bisanya kerja setelah mall tutup. Yaitu seringkali kan di atas jam 10. Dan saya juga pernah mengalami kerja di mall. Kerja di mall itu banyak sekali gangguan. Ya, oknum-oknum itu ada yang mengganggu. Tahu-tahu lampu mati. Tahu-tahu liftnya nggak bisa dipakai. Nah, saya otomatis kan kepikirannya ini pasti ya duit lah ujung-ujungnya. Tapi yang jadi masalah, kalau kita kasih hari ini lancar, besok nggak lancar lagi karena ganti orang lagi. Nah, ini saya khawatirkan kalau saya Santoso mulai kerja, dia anak muda, takut emosional, banyak masalah, bisa lepas kendali. Tapi khawatir ini apa menyelesaikan masalah? Ya enggak. Jadi saya, kalau malam ya sebelum saya tidur, saya berdoa buat anak-anak, termasuk buat Santoso yang masih dalam kerja. Nah, pada saat saya berserah, saya serahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, saya mulai tenang. Saya harus beriman bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat saya, buat anak-anak saya. Yang penting saya harus meminta kepada Tuhan, saya harus dekat kepada Tuhan. Kalau saya dekat dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, otomatis saya meminta ini nggak sungkan. Karena saya hubungannya sudah baik, ya saya minta-minta nggak sungkan loh. Seperti saya sama misalnya Ibu Priscilla sudah hubungan baik, minta tolong kan ya enak-enak aja, nggak usah sungkan. Nah saya demikian juga, saya harus punya selalu hubungan baik dan dekat dengan Tuhan, sehingga bila ada masalah, bila butuh pertolongan Tuhan, kita akan dengan enaknya dan dengan tenangnya kita bisa minta pertolongan Tuhan, dan kita pun akan yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong kita dan pasti akan memberi yang terbaik buat kita. Apapun itu yang terjadi, itulah yang terbaik dan pasti baik buat kita. Nah, kita harus bisa mensyukuri itu. Memang kadang-kadang itu kita juga tidak mengerti mengapa kok ini bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Kalau kita kadang bisa lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita.
waktu anak-anak sekolah, semua sekolah di perguruan tinggi, apa sih saya ini? Saya ini kan ya penghasilan ya pas-pasan, bukan pengusaha yang berkelimpahan, tapi ya pas-pasan. Tapi dengan kehidupan saya yang sederhana, saya mengandalkan Tuhan, anak saya satu demi satu bisa lulus. Khawatir itu pasti ada, karena kadang, waduh ini tanggal ini harus transfer sekian. Nah, kalau sekolah di luar negeri ya cukup besar juga. Secara manusia tidak ngerti saya ini uang itu dari mana ya. Jadi saya dari mana? Ya dari iman aja sudah saya. Dan ini jujur ya, pada saatnya mau transfer kok ada aja. Saya juga nggak ngerti itu Tuhan kok cukupkan. Bukan untuk saya berfoya-foya. Saya butuh untuk sekolah anak saya. Tuhan cukupkan. Jadi, dan ini berkali-kali sehingga lama-lama saya sih udahlah tidak perlu khawatir. Ngapain khawatir? Toh Tuhan nggak pernah lupa ada jadwalnya. Jadi saya akhirnya mengandalkan, benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan setelah anak-anak lulus sekolah, biaya sudah tercukupi, ya itu tidak saya terus numpuk biayanya, itu yang uang untuk sekolah tuh saya sekarang bertumpuk-tumpuk, saya bisa berlimpah-limpah. Nah itu mungkin Tuhan juga punya rencana lain. Tuhan itu cukupkan sesuai dengan kebutuhan saya. Saya butuhnya apa? Ya dicukupi sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin mengalami seperti saya, sering timbul khawatir. Itu manusiawi, sangat manusiawi sekali. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan saudara khawatir berkepanjangan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Tuhan selalu tahu kondisi dan keadaan saya. Yang penting kita harus ada hubungan baik dengan Tuhan. Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Berserah pada Tuhan. Berserah bukan saudara berserah tapi masih diganduli terus. Jadi saya ingat ada teman yang bersaksi dan juga ada baca renungan bahwa ada petani yang mau ke kota, dia lagi mikul, terus ada yang menolong, truk yang mikul, ayo Pak, ikut saya, naik mobil, naik pickup. Si petani itu dengan senangnya, dia ikut naik pickup. Tapi pikulannya tetap aja dipikul. Lah, tidak mau diserahkan ke pickup itu. Ya sama saja dia masih aja terbeban. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kita jangan khawatir lagi. Biarkanlah Tuhan yang bekerja. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu tahu akan kebutuhan kita. Dan Tuhan tidak pernah lupa pada kita. Terima kasih. Sekian renungan dari saya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Priscilla. Terima kasih Pak Alep. Renungan yang singkat tapi mengingatkan kita bagaimana kita boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita tidak perlu menghadapi hari-hari ke depan karena Tuhan senantiasa mencukupkan akan kebutuhan kita. Ya, ini juga sering kita alami ya di saat pandemi seperti ini. Kita juga benar-benar hidup ini bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Saat dimana keadaan sulit, tetapi ketika kita benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan, ada saja pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh senantiasa menyerahkan sandaran hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang mempunyai segala-galanya,
dan Dia juga tahu apa yang kita perlu. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Sambil mengingatkan ya, slide akan ibu-ibu bapak lihat lagi doa-doa yang sudah saya bagikan kemarin. Ya, terima kasih ya sudah membuka slide-nya. Sebelum kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan dari PPR 2 nomor 355, Ajarku Berdoa. Lukas 11 ayat 1, di lagu ini ada ayatnya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada muridnya. Lagu ajarku berdoa juga kita mohon pada Tuhan, supaya kita juga diajar untuk tahu kehendaknya, diberi kuasa untuk mendoakan dunia yang penuh dosa, karena banyak yang akan mati tanpa harapan. Tuhan kiranya melengkapi kita dengan kuasa untuk berdoa dan bertindak, agar kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ajarku berdoa. Tuhan ajarkan ku berdoa, ini doaku setiap hari. Ku ingin tahu kehendak-Mu, Tuhan ajarkan ku berdoa. Aku dalam-Mu, Kau dalam-Ku, menjadi satu ku memohon. Beriku kuasa dalam doa, hidup bersama sesamaku. Tuhan berikan kuasa doa dalam dunia penuh dosa. Banyak yang mati tanpa harap, Tuhan berikan kuasa doa. Aku dalam-Mu, Kau dalam-Ku, menjadi satu ku memohon. Beriku kuasa dalam doa, hidup bersama sesamaku. Tuhan beriku, aku lemah, lengkapi aku dengan kuasa, kuasa berdoa dan bertindak, agar ku kuat dalam Tuhan. Aku dalam-Mu, Kau dalam-Ku, menjadi satu ku memohon. Beriku kuasa dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Kita akan masuk dalam pokok doa. Saya juga meminta ada tambahan pokok doa untuk
kakak saya dan adik saya yang kebetulan join, yaitu Sugiarto dan Timotius, dalam perusahaan yang kemarin kebakaran. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga memberikan jalan keluar untuk bisa menangani semuanya ini dengan baik. Setelah itu, doa penutup, saya minta Pak Edi untuk menutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami pagi ini mengingat untuk Pak Sugiarto dan Pak Timotius dalam pekerjaan mereka pasca kebakaran gudang kemarin malam itu. Kami boleh melihat akan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Kami boleh padam secara cepat dengan menyerahkan pasca kebakaran dalam tangan-Mu. Kiranya kekuatan, hikmat, dan sejahtera yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan terus mempercayai bahwasanya Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu, bahkan melimpahkan yang berlebih daripada yang ada pada saat ini. Tuhan mampu membukakan pintu-pintu berkat yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tapi itulah yang disediakan oleh Tuhan, berkat yang terindah. Apalagi masa-masa yang sukar seperti ini, kehadiran Tuhan, tangan Tuhan yang terus terulur bagi mereka, dinyatakan dan dirasakan lebih kuat oleh Pak Sugiarto dan juga oleh Pak Timotius. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat GKI Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun dikerjakan mereka, Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang memberkati kami semua. Dan biarlah semua yang ada di GKI Pengharapan, semua jadi dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, jangan ada satupun daripada kami yang terkena COVID-19. Dan Tuhan juga akan terus memberkati seluruh keluarga besar GKI Pengharapan dengan berkat-berkat terbaik melalui pekerjaan yang kami lakukan, melalui studi yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji Engkau. Apapun keadaan kami terus melihat Tuhan, merasakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.